Kalau kita mau melihat sejarah perayaan Imlek, itu kan sebenarnya suatu tradisi yang sudah lama. Dan ratusan tahun bangsa ini memang hidup dalam keharmonisan, inkulturasi budaya, sehingga Imlek itu menjadi perayaan juga bagi bangsa ini sejak warisan Nusantara sejak awal. Jadi tradisi ini berkembang di masyarakat, dan lewat inkulturasi budaya dan makanan kita bisa melihat bahwa Imlek ini perayaan bangsa ini. Hanya persoalan Orde Baru waktu itu Imlek dilarang karena ada persoalan waktu itu adalah masalah G30S 65 yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Imlek, yaitu karena masalah politik yang muncul karena persoalan yang sebenarnya akar dari persoalan 65 itu kan akar politik, bukan akar persoalan mengenai salah satunya pemberontakan komunis, tapi dari riset dan dari pengakuan JA ini sebenarnya kudeta. Jadi dengan melihat perspektif sejarah itu kita bisa melihat bahwa diskriminasi yang dilakukan pemerintah Orde Baru terhadap teman-teman etnis Tionghoa yang sudah ratusan tahun hidup dalam peradaban keindonesiaan itu sebuah produk politik. Maka pengakuan Gus Dur dan Ibu Mega sebenarnya mengembalikan kembali perayaan Imlek sebagai perayaan tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sebenarnya praktek-praktek mengenai diskriminatif, praktek-praktek diskriminasi itu lahir dari dominasi politik. Nah, dominasi politik kerap kali memainkan isu sara itu menjadi alat untuk merebut simpati. Nah, kerusuhan-kerusuhan rasial itu disebabkan oleh pertarungan lebih kepada pertarungan perebutan kekuasaan semata-mata. Maka mengembalikan Hari Raya Imlek sebenarnya mengembalikan kembali suatu peradaban bangsa. Karena ratusan tahun Nusantara ini sudah hidup dalam kosmopolitan budaya. Dan mereka bersatu dengan etnis lokal. Sehingga soal perbedaan warna kulit, agama, sara itu sebenarnya tidak pernah terjadi di Indonesia karena enkulturasinya dan harmoninya sudah menyatu. Nah, problemnya adalah ketika politik itu muncul, terjadilah politik identitas. Nah, politik identitas inilah yang selama ini dipelihara dalam tanda kutip oleh pemerintahan Orde Baru sebagai salah satu cara untuk mengendalikan kekuasaan itu. Maka diskriminatif terhadap kaum Tionghoa itu dirasakan. Sehingga Tionghoa hanya diperbolehkan menguasai aset ekonomi, tetapi dia tidak membaur dengan persoalan-persoalan bangsa ini. Dulu zaman Orde Baru, udah lama, zaman Soekarno banyak orang-orang Tionghoa yang masuk ke dalam lapisan masyarakat bawah. Banyak pemain-pemain sepak bola itu terkenal dari orang-orang Tionghoa. Dan sumbangan terbesar orang-orang Tionghoa dalam peradaban itu ya menyatu dengan budaya-budaya lokal. Sehingga muncul makanan lumpia, muncul makanan-makanan bakwan, yaitu lontong cap gome, itu kan sebuah percampuran budaya dan tradisi lokal itu. Sehingga sebenarnya orang-orang Tionghoa itu berasimilasi harmoni dengan budaya-budaya lokal. Bahkan bagaimana Soekarno mewariskan budaya-budaya itu sehingga munculnya batik Nusantara, misalnya karya yaitu terbesar yaitu batik Sawunggaling, itu kan Jo ya, yang diminta Soekarno untuk membuat batik Nusantara. Sehingga tradisi-tradisi dulu itu hidup dalam sebuah sistem nilai, dan sistem nilai itu tidak mengenal diskriminasi, tidak mengenal ras. Hanya kebijakan-kebijakan kerap kali terjadi ya karena adanya dominasi. Sehingga Hari Raya Imlek, momentum kita untuk membangun keindonesiaan itu dalam proses menjadi bangsa, itu tidak hanya dominasi satu golongan, suku, agama, tetapi keindonesiaan dibangun dari bermacam-macam elemen lapisan masyarakat, etnis, suku, dan agama, sehingga Indonesia menjadi negara yang kokoh. Jadi Imlek sebenarnya adalah perayaan peradaban bangsa ini, karena dalam perayaan peradaban itulah perjumpaan budaya itu menyatu dengan tradisi, sehingga Imlek itu menjadi perayaan bangsa Indonesia. Itu saja dari saya, mohon maaf bila sesuatu yang kurang berkenan. Jadi momentum kita untuk mewujudkan persaudaraan sejati. Karena dengan perayaan Imlek, keindonesiaan menjadi kuat. Dengan perayaan Imlek, kita kembali lagi kepada kekayaan Nusantara. Karena Imlek sudah ada ratusan tahun sejak bangsa ini lahir.
Karena bangsa ini juga bagian dari keturunan, yaitu keturunan dari juga berasimilasi dengan kultur-kultur budaya kosmopolitan. Sehingga Imlek menjadi momentum kita untuk bangkit, untuk menciptakan keindonesiaan yang adil dan sejahtera tanpa diskriminasi. Karena mereka lahir dari rahim ibu pertiwi. Dan mereka juga berjasa dalam perjuangan untuk kita merebut kemerdekaan. Mari kita warisi tradisi arif dari para tokoh-tokoh bangsa yang mengembalikan kembali Imlek menjadi perayaan, dan itu berkat jasa Gus Dur dan Ibu Mega sebagai pahlawan reformasi.